Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu taghaw. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yanda bunda rahimakumullah, jamaah majelis taklim pada zuhur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, semoga tidak lepas dari bibir kita ini selalu menghiasi rongga-rongga dada dan mengiringi desah nafas kita beserta langkah-langkah kita pada siang hari ini. Walaupun dalam kondisi capek, ngantuk dan lain sebagainya, alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Terbukti pada kesempatan kali ini kita semua alhamdulillah berada di sebuah tempat di lingkungan kerja yang subhanallah insyaallah barokah, di mana memfasilitasi kita pertama untuk melaksanakan ibadah syam saum tanpa kendala insyaallah. Yang kedua, memfasilitasi kita sambil bekerja juga sambil menuntut ilmu. Yang ketiga, yang paling nikmat terbesar, memfasilitasi kita bekerja nuntut ilmu ditambah juga tekluk-tekluk ngantuk tidak apa-apa. Mungkin kalau di tempat lain tidak bisa kita ini dapat tiga hal nikmat yang luar biasa. Kerja yo pahala, nuntut ilmu yo pahala, ngantuk tidur yo pahala. Jadi double pahalanya, luar biasa. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mengalir pula doa itu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga mengalir kepada seluruh umatnya yang senantiasa senantiasa mengikuti ittiba sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yanda bunda rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita sampai di beberapa hari ini sudah menjelang detik-detik terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kita tingkatkan iman dan takwa kita. Saya berwasiat pada diri pribadi, pada semuanya, yang pertama marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan. Karena ini ada kaitannya dengan materi pada siang hari ini, yakni menghindari penyakit wahan. Yanda bunda rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang cara-cara menghindari wahan, mestinya kalau kita itu mau mengobati suatu penyakit, kita syaratnya tahu penyakitnya dulu. Contoh, kita awalnya gerges-gerges tidak pena, kita mau minum obat, kita harus tahu penyakit itu apa. Oh, penyakitku pilek, ya obatnya ya obat pilek. Oh, aku demam, ya obatnya obat demam. Tidak bisa kita salah penyakit asal minum, tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita kenalan dulu apa yang namanya wahan. Di sini penganggung jawab meminta saya untuk mengisi al-wahan ini materi yang berat, namun bismillah kita belajar bersama-sama. Definisi al-wahan atau wahan ini saya mengambil nukil dari sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari aliran Sauban. Sauban rahimahullah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ngendikan, berbicara, ngomong
Hampir saja umat-umat lain mengerumuni kalian. Yang di sini dimaksud ini adalah kita, umat Islam. Mengerumuni umat Islam dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda menjawab, bahkan kalian pada saat itu jumlahnya banyak. Akan tetapi kalian bagaikan buih di lautan. Di riwayat yang lain diartikan bahkan kalian bagaikan sampah yang dibawa oleh air hujan. Jadi ada beberapa versi penafsirannya. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan menimpakan dalam kalian penyakit wahan. Kemudian seorang bertanya lagi, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, cinta dunia dan takut mati. Nah, jadi di sini dari hadis ini wahan itu salah satu penyakit hati yang artinya itu adalah cinta dunia dan takut mati. Karena penyakit hati itu banyak. Yaitu diantaranya ada sombong, ada ujub, ada riya, ada iri, ada dengki, ada hasad, ada hasud, dan lain sebagainya. Itu adalah semua penyakit hati. Nah, yang dibahas di sini adalah salah satunya yaitu wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari hadis tersebut, yaitu yang pertama, makna wahan. Rasulullah menjelaskan bahwa wahan adalah hubud dunia, mencintai dunia melebihi lain-lain. Jadi sangat seneng banget karo dunya, seneng dunya. Lalu yang kedua, karahiyatul maut, takut mati. Nah, dunia di sini ada beberapa definisi yang nanti akan kita bahas. Lalu yang selanjutnya, dari hadis tersebut mencerminkan, menjelaskan bahwa kondisi umat Islam pada besok, karena ini Rasulullah mengatakan pada saat itu jumlah kalian banyak. Maka ketika mengatakan pada saat itu, berarti Rasulullah menjelaskannya tidak saat itu, tidak ketika zaman Rasulullah, namun suatu masa yang Rasulullah sudah tidak ada begitu. Dan ini terjadi pada kita saat ini, yaitu bisa dikatakan di akhir zaman. Umat Islam mayoritas, banyak sekali jumlahnya, tetapi bisa dikatakan karena sudah diberi penyakit wahan tadi, maka musuh-musuh orang Islam, ya kalau kita dibilang musuh Islam ya ada agama-agama yang lain, terutama kalau di sini jelas Yahudi laknatullah, itu akan dicabut rasa ketakutan pada hati orang-orang musuh kita. Kenapa? Karena umat Islam sudah memiliki cinta dunia. Orang tuh kalau sudah cinta dunia itu paling gampang banget. Karena apa? Iming-imingnya dunia. Iming-imingnya dunia. Hal kecil saja. Dunia itu isinya ada 3 ta. Ada mengatakan 3 ta, seorang ulama besar. Yaitu ada harta, ada tahta, ada wanita. Ada harta, kedudukan, pasangan. Ada menambahkan harta, tahta, wanita, keluarga. Di dunia hanya ada itu. Sehingga manusia kalau sudah dilenakan, sudah mencintai 3 hal dan 4 hal itu, melebihi dari cintanya kepada Allah, maka bisa dikatakan seperti tadi dalam hadis, koyok makanan di dalam piring. Dan yang mengerumuni piring itu adalah orang-orang yang lapar. Orang yang lapar itu ya sudah siap makan dan sudah dicabut rasa takutnya terhadap yang di piring itu. Maka tidak ada lagi ketakutan aku nek makan jeruan asap uratku kumat, gak ada lagi ketakutan seperti itu. Kalau orang ketika dihidangkan makanan apapun ada, kalau sudah tidak ada khawatir dalam hatinya untuk menjaga kesehatan, untuk makan untuk penyakit tidak, makanan itu subhat atau tidak, maka ya wis apapun akan dilahapnya.
Pun demikian dengan umat Islam saat ini. Nah, penyakit yang ditimpakan kepada hati umat Islam saat itu adalah dalam hadis dijelaskan al-wahan. Penyebabnya apa? Penyebabnya juga dikarenakan diri manusia itu sendiri. Di antaranya terlalu fokus dalam kesenangan duniawi, hingga karena fokus ke dalam duniawi maka melenakan terhadap ukhrawi. Lalu dengan penyakit itu maka dampaknya terlihat, bisa berdampak dalam diri pribadi manusia ataupun umumnya umat Islam. Pada dirinya sendiri diantaranya surutlah keimanan orang itu, percaya kepada Allah, percaya pada agama, percaya pada ilmu sudah tidak ada. Kalau surut iman sudah surut, maka nikmat pun juga akan dikurangi oleh Allah. Nah, lalu yang selanjutnya, ciri-cirinya orang yang biasanya ini ya, orang-orang yang biasanya terdapat penyakit wahan dalam hatinya, yaitu yang pertama, orang tersebut akan disibukkan dengan urusan dunia dan akan dilalaikan dalam urusan akhirat. Ciri yang pertama. Jadi orang itu pokoknya di dalam pikirannya itu dunia. Dan masing-masing orang porsinya sendiri-sendiri. Contoh, ketika orang itu sudah mengejar contoh harta, maka yang ada di dalam pikirannya harta, uang, untung, cuan. Kalau yang kedua, kalau orang itu sudah disibukkan dengan dunia yang berupa tahta, yang dikejar tahta, kedudukan, popularitas, hingga dia menghalalkan segala cara. Ada juga yang difokuskan terhadap wanita atau pasangan hidup. Yang di sini kalau wanita bagi laki-laki, sebaliknya wanita adalah laki-laki. Jadi lebih paham, lebih tepat dikatakan pasangan. Maka dia difokuskan dengan mengejar pasangan. Pokoknya sementing bojoku seneng. Apapun itu pokoknya. Paribasan awan ki bengi ki awan dan lain sebagainya. Yang penting pasangan saya senang. Seorang suami karena ingin memuaskan istri, ya bisa dibilang sampai kalau orang bahasa kerennya itu suami takut istri. Sehingga apapun hanya untuk istri dan istri. Lalu ada juga orang yang difokuskan kepada keluarga. Di sini kalau keluarga di sini adalah anak atau keturunan. Karena memang di dunia ini kebanyakan orang berlomba-lomba, satu mengejar harta, dua kedudukan, yang ketiga pasangan, yang keempat memperbanyak anak. Karena memang anak ini adalah harapan kita. Kalau kita ingin punya anak banyak, niatnya untuk ibadah dan sunnah Rasulullah boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah menghentikan, pernah bersabda, Rasulullah atau Allah itu lebih suka orang yang mempunyai keturunan banyak. Dalam hal di sini untuk mempertahankan agama Islam daripada orang Islam sing keturunane sedikit. Tetapi ingat di sini ada tujuannya agar untuk dalam hal perjuangan Islam. Jadi ketika kita kajian mungkin ada seorang ustadz mengatakan ketika ketemu teman misal, antum anaknya berapa? Oh alhamdulillah saya sudah 3. Antum gimana? Alhamdulillah saya baru 12. Dari dua kata ini kan berbeda. Ada seorang yang mengatakan anak 3, alhamdulillah anak saya sudah 3. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan anak saya baru 12. Berarti saya pengen nambah. Selosen saya pengen nambah. Kalau yang sudah 3 berarti dia sudah cukup untuk 3.
ya tidak apa-apa, itu semua tinggal pribadi masing-masing nafsu-nafsi. Lalu yang selanjutnya, setelah orang itu sibuk terhadap dunia, lalai terhadap akhirat, dia suka menunda-nunda untuk taubat. Dia sadar bahwa dia itu salah, dia sadar bahwa dia itu adalah keliru, tetapi ketika untuk bertobat dia malas, karena dia merasa boseklah umurku masih muda, nanti kalau sudah tua dan lain sebagainya. Setelah dia mendalam taubat, dia takut mati karena memang belum persiapan untuk bekalnya. Sudah lena terhadap dunia, jauh dari akhirat, menunda-nunda taubat. Lalu yang ketiga, dia takut mati karena belum bersiap. Ciri yang satu adalah berat beribadah tetapi ringan dalam urusan agama. Maksudnya dia menghabiskan masanya, menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk urusan dunia sing paling gampang wae. Sekarang sudah tren orang itu pasti di dunia ini, khususnya Indonesia, khususnya lagi di Al-Azhar ini, semua yang ada bunda pasti pegang yang namanya gadget atau smartphone. Pasti itu, tidak ada yang yanda bunda ataupun jamaah di sini yang tidak pegang atau tidak punya handphone, tidak ada. Ya dengan alasan apapun lah untuk kerja dan lain sebagainya. Tetapi mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Kita pegang gadget ini, kita pegang smartphone kita ini, itu untuk urusan apa? Untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat? Tapi kalau kita renungkan, saya pribadi tidak mengatakan orang lain. Ketika dibandingkan, ketika saya nonton drama saja, contoh itu, atau nonton film, dengan saya baca Al-Quran Android di HP saya itu, pasti saya lebih betah kalau saya lihat film. Ketika kita lihat film, apalagi filmnya yo api dan lain sebagainya, kita kuat mungkin meluangkan waktu ketika di rumah sudah longgar, keluarga sudah tidur, sepi, ya udahlah kita buka handphone kita, lihat film beberapa jam lamanya. Tetapi kita balik, oh ya udah longgar, udah sepi, istri udah tidur, suami udah tidur, anak udah tidur, tak buka HP lah untuk baca Al-Quran Android misal. Jika dibandingkan pasti jauh berbeda. Buka Quran Android paling 2 halaman atau 3 kali usapan selesai. Tetapi ketika nonton drama atau film lebih membutuhkan waktu lebih lama. Tak terasa jam 12 malam berlalu. Ini berarti perlu kita renungkan bahwa kita sudah kemungkinan tidak tahu juga. Kemungkinan kita sudah memiliki salah satu ciri dari kita ini terkena wahan. Lalu yang selanjutnya, kalau kita sudah tadi mengenal al-wahan atau wahan adalah penyakit hati, cinta dunia, takut mati. Kita sudah tahu penyebabnya, kita sudah tahu ciri-cirinya. Lalu mari bagaimana caranya kita agar terhindar dari wahan. Kalau sudah terkena ya ben mari atau ben sembuh, maksudnya begitu. Caranya yaitu yang pertama dijelaskan dari beberapa pendapat. Untuk menghilangkan atau untuk menghindari wahan adalah memperkuat iman dengan memperbanyak mengingat atau dzikrul maut, mengingat kematian. Kenapa? Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Lalu yang kedua, setelah kita mampu untuk meningkatkan keimanan, mengingat kematian, bahwa memang mati itu tidak bawa apa-apa dan sebagainya, kita masuk tingkatan yang kedua, yaitu kita usahakan untuk zuhud dunia. Zuhud di sini bukan berarti kita tidak butuh dunia, tidak. Kita tetap butuh dunia karena memang kita di dunia sekarang ini. Kita butuh harta, kita butuh uang. Betul, uang itu tidak segalanya, tetapi segalanya di dunia ini butuh uang. Untuk mendapatkan sesuatu di dunia harus pakai uang, walaupun uang itu tidak segalanya. Yaitu yang kedua adalah zuhud terhadap dunia. Dengan cara bagaimana? Ojo eman, yaitu dengan ringan memberikan zakat rezeki kita, menzakati rezeki kita.
Ini kalau tidak kita latih tidak bisa. Berbagai alasan, contoh misal, oh gajiku masih sedikit, kalau dihitung-hitung belum masuk nisab. Yang pertama. Yang kedua, aku masih gharim, aku masih tergolong gharim, banyak utang. Aku di daerahku termasuk miskin, tidak fakir sih. Sementara aku masih tidak berzakat, tidak apa-apa. Ini semua adalah hasutan setan. Maka perlu tanamkan dalam diri kita ini, intinya zakat itu bukan mengurangi, tetapi kita niatkan zakat itu untuk mensucikan harta kita. Jika harta sudah suci, fa insya Allah keberkahan yang akan kita dapat. Kalau sudah zakat sudah kita tunaikan, maka kita tingkatkan untuk meringankan kita agar berinfak dan bersedekah. Kalau infak dan sedekah ini lebih luas. Sedekah dengan senyum bisa, dengan tenaga bisa, dan lain sebagainya. Nah, dari zuhud ini ada beberapa keterangan. Memang di dunia ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20 bahwa dunia itu hanyalah permainan yang pertama. Yang kedua, kelengahan atau terlena. Yang ketiga adalah saling bermegah-megahan dan berlomba-lomba. Itu aja di dunia ini, tidak ada yang selamanya. Lalu cara yang ketiga adalah berdoa agar diselamatkan dari penyakit ini. Ada beberapa doa sebagai penutup untuk kita mohon perlindungan kepada Allah dari al-wahan ini. Walaupun untuk doanya tidak merujuk kepada permohonan wahan, tetapi kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam al-wahan. Yaitu yang pertama, doa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah SAW pernah mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wal adabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Intinya kita mohon dari Allah yang pertama adalah kemalasan, yang kedua kekikiran, yang ketiga azab kubur, dibersihkan hati kita, dan yang paling penting kita tiga hal, yaitu mohon perlindungan dari Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan yang terakhir dari dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa yang contoh Rasulullah. Semoga kita semua dengan harapan di bulan Ramadan ini yang sudah ditempa oleh Ramadan untuk melatih jiwa kita ini, mengatur, menahan nafsu kita masing-masing ini, kita mendapat perlindungan dari Allah dari penyakit yang namanya al-wahan atau wahan, yakni cinta dunia, takut mati. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini kami pribadi bisa mengamalkan, dan semua jamaah yang ada bunda diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.